Sering kita beralih ke penelpon selanjutnya ya, Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, 10 kepala daerah abaikan hak nakes. Saya bertanya ini, Pak Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada mereka. Di dalam otonomi daerah ini, pusat, gubernur, itu hanya hubungan koordinasi terhadap bupati wali kota itu. Apa ada sanksinya kalau mereka tetap mengabaikan? Oke dah, itu biarlah pemerintah yang memikirkan. Bila PBD untuk nakes ini diulur-ulur, mereka bila ditanya ada yang jawab, ini gara-gara faktor kehati-hatian. Ada yang jawab ini masalah data, dan ada yang jawab belum dianggarkan. Kalau saya tidak salah, ada 8% dari DAK, dana alokasi khusus atau DAU, dana alokasi umum, telah tersedia, tetapi tetap saja diperlambat oleh mereka. Mengapa? Karena ada istilah, kalau keluar itu ya udah kita buat aja bertahap, tapi kalau ke dalam untuk intern ya cepat. Pertanyaannya, DPRD tugasnya salah satu adalah mengawasi anggaran. Tetapi kita sulit mengharapkannya, karena apa? Sama saja podo mawon. Sibuk urusin mobil dinas untuk wali kota, bupati, ketua DPRD, sibuk urusin jas mewah, sibuk SPJ, dan lain-lain. Pertanyaan lain, mampu apa tidak ini kepala daerah? Kemungkinan sebagian dari mereka tidak mampu, karena mereka ditunjuk oleh partai yang notabene tidak paham soal keuangan atau soal APBD. Apalagi staf ahli dan staf khusus di mereka itu, biasanya adalah sistem koncoisme, dan atau diangkat karena berbayar. Kita lihat contoh seperti wali kota yang ada di Probolinggo dan anggota DPRD yang notabene suaminya. Dan tidak itu aja, kita lihat wakil ketua KPK sendiri itu ikut campur urusan PNS keponakannya yang di Tanjung Balai. Sekarang mau jadi apa negara ini kalau begini terus? APBD itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan oligarki yang rakus. Masa orang meninggal Pemda dapat honor 70 juta. Nanti mereka berdoa biar lebih banyak meninggal. Demikian, kasihan ini rakyat dibikinnya. Terima kasih ya Pak Ondo. Pertanyaan menariknya adalah ketika ini berulang dilakukan kepala daerah, apakah mungkin ada sanksinya, Bang Gaudens? Ya, pertanyaan sangat menarik ya. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah itu walaupun dia dipilih oleh rakyat, dia bisa diberhentikan. Diberhentikan karena tidak menjalankan program strategis nasional. Jelas sekali bunyi pasalnya itu di 200 berapa gitu, 221 kalau nggak salah. Nah, atas dasar itu teguran Mendagri punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya ketika tidak dijalankan, ada tahapan-tahapannya memang. Ketika tidak dijalankan, tentu dia bisa diberhentikan. Nah, walaupun tidak sampai diberhentikan, mendapat teguran itu ada sanksi sosialnya juga. Itu artinya seseorang yang ditegur-tegur terus itu memperlihatkan dirinya tidak cakap menjalankan tugas, atau memang orang yang ditegur itu kapasitasnya di bawah rata-rata. Ini soal kapasitas orang. Memang secara sanksi sosial dengan juga diulas di editorial ini juga tentu saja ini bisa menjadi sebuah itu tadi ya sanksi sosial. Tapi memang betul artinya surat teguran itu punya bobot dan ada sanksi memang di belakangnya, karena memang juga pertanyaan yang menarik juga ketika ada teguran tapi kalau nggak ada sanksinya buat apa begitu ya? Ada sanksinya. Tegas sekali sanksi itu pasti ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 23 2014 itu sangat jelas bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Kita tahu bahwa COVID-19 ini penanggulangannya itu adalah program strategis nasional, karena itu ditetapkan sebagai wabah nasional non alam. Ketika dia ditetapkan sebagai wabah nasional, itu berarti segenap dan segala daya dan upaya bangsa ini dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, ketika dia dijadikan sebagai program strategis nasional, tidak dijalankan oleh kepala daerah, mereka yang tidak mampu menjalankannya atau tidak mau menjalankannya itu mendapatkan teguran 3 kali berturut-turut bisa diberhentikan.